السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. Sudah kita singgung bahwa iltizam bis sunnah merupakan amnul iftiraq, berpegang dengan sunnah selamat dari perpecahan. Karena dalam Quran dan sunnah selalu menerangkan bahwa siapa yang berpegang dengan jalan yang lurus maka dia akan selamat, dan siapa yang melepaskan diri daripadanya dia akan berpecah. Di antara surah kita bacakan tadi ayat Allah SWT, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya berpegang dengan tali Allah selamat, lepas daripadanya berpecah belah. Demikian pula sudah kita bacakan ayat Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ma'ruf dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang beliau termasuk salah seorang sahabat yang ketika ingin berjihad tidak mendapati apa yang bisa membawanya, dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dama', maka berpalinglah mereka, orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat berjihad karena tidak ada kendaraan, berpaling dalam keadaan mata-mata mereka mencucurkan air mata. Di antaranya beliau Irbad bin Sariyah yang mengisahkan ucapan Rasulullah SAW yang mewasiatkan dengan wasiat yang mengena di hati-hati para sahabat. Darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, yang hati-hati mereka gemetar dan mata mereka mencucurkan air mata, sehingga mereka berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat terakhir, fa'usina, berikan wasiat untuk kami. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiatnya, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati.
Subhanallah, Rasulullah SAW memberikan wasiat. Yang pertama adalah ketakwaan. Usikum bitaqwallah. Yang kedua, sami'u ta'a wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi mujadda'. Tetaplah engkau bersama penguasa kalian, dengar dan taat, walaupun yang menguasai kalian adalah bekas budak dari Habasyah, mujadda'ul atraf, terpotong hidungnya, cacat. Kemudian Rasulullah SAW mengkabarkan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Ini juga sama, dalil yang menunjukkan antara berpegang dengan sunnah dengan perpecahan itu bertolak belakang. Siapa yang berpegang dengan sunnah selamat, siapa yang lepas maka dia akan berpecah. Dikabarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum, siapa di antara kalian yang hidup nanti. Berarti saat itu masih belum terjadi. Saat itu mereka masih dalam keadaan satu. Tetapi Nabi sudah mengisyaratkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa suatu saat akan terjadi pertikaian, perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, kata Nabi. Wasiat yang ketiga ini dikasih tautiah. Tautiah itu pijakan. Kalian akan menyaksikan pertikaian dan perselisihan. Ini pijakannya. Maka pegang wasiat ketiga. Wasiat pertama ketakwaan. Wasiat kedua untuk tetap bersama jamaah, kaum muslimin dan penguasanya, sabar. Yang ketiga, nanti kalian akan menyaksikan pertikaian perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al-mahdiyyin. Maka ikhwan a'azakumullah, enggak perlu sedih, enggak perlu bingung melihat pertikaian yang terjadi, enggak perlu bingung melihat pertentangan, perselisihan yang terjadi, karena Nabi sudah memberikan wasiatnya. Fa'alaikum bisunnati, berarti ittisam bisunnah aman minal fitnah wa aman minal iftiraq. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnah maqrunatun bil jamaah. Syekhul Islam rahimahullah bahwa yang namanya kebid'ahan selalu beriringan dengan perpecahan, dan yang namanya sunnah selalu beriringan dengan al-jamaah, kebersamaan. Artinya siapa yang menjalani jalan bid'ah yang terjadi perpecahan, siapa yang menjalani jalan sunnah maka dia akan tetap bersama jamaah, bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bersama para tabi'in dan tabi'ihim, bersama para imam ahlu sunnah sepanjang masa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk jangan menjadi seperti ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka tafarraqu, berpecah belah, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Lihat, kalau kita berpikir sederhana, kalau ada al-bayyinat harusnya tidak ada perpecahan. Biasanya terjadi perpecahan ketika nggak ada al-bayyinat. Al-bayyinat adalah sesuatu yang jelas, gamblang. Kalau sesuatu itu samar-samar, mungkin terjadi keributan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Yang satu menyatakan ini maksudnya ke sana, tidak maksudnya ke sini, karena samar. Tetapi anehnya, yang terjadi pada ahlul kitab, mereka ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Mereka berselisih, bertikai, berpecah setelah datang kepada mereka al-bayyinat, setelah datang keterangan yang jelas. Kenapa sebabnya?
Kalau sebabnya yang menyebabkan mereka berpecah ada pada kita kaum muslimin, maka kita pun akan berpecah seperti mereka. Sebabnya adalah al-hawa. Ibn Abi Asim rahimahullah meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa berpecah Yahudi dan Nasrani menjadi 72 golongan fil ahwa, dan berpecah umatku menjadi 73 golongan fil ahwa. Dalam riwayat Ibnu Asim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Hilalul Jannah disebutkan fil ahwa, berpecah karena hawa nafsu. Berpecah karena hawa nafsu. Yahudi dan Nasrani berpecah karena hawa nafsu, dan umat ini akan berpecah juga karena hawa nafsu. Berarti penyebabnya memang hawa. Tatajara tilkal hawa kama yatajara al-kalab bi sahibihi. Sungguh akan menjalar hawa nafsu seperti menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. La yatruku nafsalan, tidak ditinggal satu urat pun, satu sendi pun, illa dakhala, kecuali dimasuki oleh penyakit yang namanya hawa. Ikhwani bin a'azakumullah muslimin yang saya hormati, maka Allah Subhanahu wa taala wa huwa arhamur rahimin, yang maha pengasih lagi maha penyayang, menyatakan kepada kalian kaum muslimin, la takunu, jangan kalian menjadi kalladzina tafarraqu, jangan kalian menjadi seperti mereka yang berpecah setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak mungkin akan berpecah kalau sudah datang al-bayyinat, kecuali kalau memang ada hawa nafsu yang diunggulkan, kecuali kalau ada hawan yuttaba, ada hawa nafsu yang diikuti, yang dipentingkan. Apakah nafsu untuk diunggulkan dan diangkat, dipuji, nafsu untuk dijadikan sebagai tokoh, nafsu untuk mengambil dunia sebanyak-banyaknya, nafsu-nafsu yang demikian yang menyebabkan mereka akhirnya mengalahkan al-bayyinat. Allah Subhanahu wa taala ketika mengancam mereka-mereka yang telah datang kepadanya al-bayyinat. Adapun sebelum datang al-bayyinat, ma'afu, dimaafkan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak akan mengazab satu kaum hingga kami utus pada mereka seorang rasul untuk menegakkan hujjah, untuk menerangkan al-bayyinat. Rafi al-qalam, diangkat pena dari orang yang tidak tahu sampai paham, sampai tahu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika orang tadi sudah mengerti, sudah paham, sudah ada di hadapannya al-bayyinat, ini yang membuat Allah murka, yang mengancam dengan ancaman yang mengerikan. Ketika Allah mengancam dengan kalimat wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ancamannya sangat mengerikan. Di samping nuwallihi ma tawalla, disesatkan oleh Allah, juga Allah katakan wa nuslihi jahannam, aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira. Kenapa? Allah ancam dengan ancaman yang sangat mengerikan, ancaman dunia dan ancaman akhirat. Ancaman dunia kesesatan, ancaman akhirat adalah jahannam. Kapan? Ketika yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya huda. Lihat syaratnya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, setelah datang al-bayyinat. Kalau orang-orang mukhlisin, orang yang ikhlas hatinya, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya, kalau ada al-bayyinat, enggak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Kalau seorang yang mukhlis, seorang yang mencari keridhaan Allah, enggak ada kata lain ketika melihat al-bayyinat, ketika melihat dalil yang gamblang, hadis yang sahih, ketika melihat huda, enggak ada kata lain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin
idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, enggak ada bagi mereka pilihan lain kecuali taat. Bahkan diancam bahwa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sungguh tidak demi Rabb, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan di kalangan mereka. Tsumma la tajid fi qulubihim. Kemudian kau enggak akan dapati di hati mereka rasa ragu untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka akan tunduk sebenar-benarnya tunduk. Ini mukminah, orang yang mukhlis, yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Maka janganlah kalian menjadi seperti mereka ahlul kitab yang berpecah belah setelah datang baginya petunjuk, setelah datang pada mereka al-bayyinat, keterangan yang jelas. Baik siapa? Dari kalangan orang yang mengaku muslimi, yang ketika dikasih hujjah, dikasih dalil, dikasih al-bayyinat, tetap bersikukuh dengan apa yang dipikirkannya, dengan apa yang dirasakannya. Siapa mereka? Allah Qatadah mengatakan dalam tafsir ayat tadi, yakni ahlul bidah. Poin yang dimaksud di sini adalah ahlul bidah. Ahlul bidah. Adapun ahli sunnah memiliki sifat taslim, memiliki sifat tunduk. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Sehingga kalaupun mereka keliru, karena manusiawi memang, manusia tempat salah dan lupa. Kalau mereka keliru, kalau mereka salah dan sebagainya, biasanya karena belum tahu atau mengira kalau itu sahih ternyata dhaif, biasanya demikian. Sehingga mudah ketika diingat dengan al-bayyinat, maka mereka akan mengakuinya dan mengatakan saya salah, saya rujuk, saya cabut ucapan saya yang lalu dan saya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ikhwan fillah a'azakumullah, illa ahlul bidah, kecuali ahlul bidah yang mereka lebih berpegang dengan hawa nafsu. Fa ahlul bidah hum ahlul ikhtilaf wat tafarruq. Maka ahlul bid'ahlah golongan yang selalu berpecah belah dan bertikai. Litarkihimus sunnah, karena mereka meninggalkan sunnah. Wattibaihimus subul, karena mereka lebih mengikuti jalan-jalan lain. Berkata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, qad su'ila Malik ibn Anas anis sunnah. Imam Malik ibn Anas pernah ditanya tentang as-sunnah. Apa itu sunnah dan siapa ahlus sunnah? Qal, berkata Imam Malik rahimahullah, hiya ma la isma lahu ghairu sunnah. Yang namanya sunnah yang tidak memiliki nama lain kecuali sunnah. Yang namanya ahlus sunnah tidak memiliki nama lain kecuali ahlus sunnah. Kemudian dibawakan oleh Imam Malik ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi ila akhirih. Wa fi ma nuqila an Mujahid, dan diantara apa yang dinukil dari Mujahid rahimahullah ketika membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna mukhtalifin, mereka akan terus berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu, walidzalika khalaqahum, dan untuk itu Allah ciptakan mereka. Apa kata Mujahid? Qala fil mukhtalifin innahum ahlul batil. Kata Mujahid, yang dikatakan oleh Allah la yazaluna mukhtalifin, mereka akan selalu berselisih, ahlul batil. Yang dimaksud adalah ahlul batil, selalu berselisih, selalu bertikai, selalu berikhtilaf. Kecuali man rahima rabbuk, siapa yang dirahmati oleh Rabb. Qala fa inna ahlal haqqi laisa fihi mukhtilaf. Kata Mujahid, yang dimaksud yang dirahmati oleh Allah adalah orang-orang ahlul haq, karena ahlul haq tidak ada ikhtilaf pada mereka. Laisa fihim al-ikhtilaf. Sebabnya dua perkara. Kenapa selalu mereka bersatu dan gak ada ikhtilaf, gak ada perpecahan? Karena ada al-bayyinat dan mereka tunduk dengan al-bayyinat. Sebagian mereka tidak punya al-bayyinat, artinya tidak alim,
akan terus berselisih. Kenapa? Karena sama-sama bodohnya. Menurut saya begini, tapi menurut saya begini, tapi menurut saya begini. Debat mereka, ribut, ikhtalafal juhala. Berselisih para juhala. Karena mereka sama-sama nggak tahu, sama-sama nggak ngerti. Tetapi ketika datang al-bayinat, maka orang-orang yang tadi melihat al-bayinat dan punya keikhlasan bersatu. Karena sudah ada kejelasan sekarang. Sudah ada kejelasan. Fatwa ulama sudah jelas. Tetapi yang akan terus berselisih, yang akan terus bertikai adalah mereka-mereka yang memang bukan ahlus sunnah, orang-orang yang tidak mementingkan sunnah. Ini al-bayinat. Ya tapi menurut saya ini bukan ahlus sunnah. Maka kalau berpecah wajar. Yang tadi berpecah karena bodohnya, yang berpecah karena hawa. Mana yang lebih parah? Dan mana yang lebih berbahaya? Adapun kalau bukan karena hawa, karena kebodohan saja, masih mudah, bisa diajari, paham, selesai. Tetapi kalau sahibu hawa, ini yang mengerikan. Yang ini tidak tahu, yang ini tidak mau. Lihat, yang ini tidak tahu, yang ini tidak mau. Maka yang lebih parah yang tidak mau. Kalau tidak tahu, diberitahu, selesai. Tetapi yang tidak mau, kamu jelaskan kayak apapun kesahihan hadisnya, kamu jelaskan fatwa para ulama, kamu sebutkan ucapan salaf, tetap dia nggak mau. Karena masalahnya bukan nggak tahu, nggak mau. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Mujahid, illa man rahima rabbuk adalah ahlus sunnah, ahlul haq. Adapun ahlul batil, ahlul bid'ah, la yazaluna mukhtalifin. Mereka akan selalu berselisih. Qal, dikatakan selanjutnya, wa an Ikrimah, diriwayatkan dari Ikrimah rahimahullah, wa la yazaluna mukhtalifin, maknanya yakni fil ahwa. Kata beliau, mereka akan terus berselisih fil ahwa, kata Ikrimah. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah, hum ahlus sunnah. Lihat ucapan salaf, ucapan Mujahid, ucapan Ikrimah sama. Bahwa yang la yazaluna mukhtalifin, yang terus berselisih adalah ahlul ahwa. Sedangkan yang illa man rahima rabbuk, yang dirahmati oleh Allah, adalah ahlus sunnah. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita kadang-kadang capek ngurusi satu orang yang ternyata ujung-ujungnya diketahui kalau dia tidak mau. Kita nasihati, masih tidak berubah. Kita ingatkan lagi, masih nggak berubah. Ayo kita ke ulama, tanya ulama. Selesai, pulang dari syekh, kembali seperti semula. Ini tidak tahu apa tidak mau, masih dibujuk lagi. Syekhnya yang datang ke Indonesia, diislahkan kembali, dibujuk kembali. Kelihatannya ya, nah, ngomong lagi, ngawur lagi. Ini orang jangan-jangan bukan tidak tahu, tidak mau. Membedakan tidak tahu dengan tidak mau dengan apa? Ya dengan terus diberitahu sampai jelas gamblang, sampai bayin. Kalau sudah bayin masih tetap tidak tahu atau tidak mau, ya sudah selesai. Jadi sekarang orang ini bukan tidak tahu lagi, tidak mau memang. Didatangkan syekh-syekhnya disalahkan. Itu kan syekhnya nggak tahu keadaan kita. Baik, sekarang syekhnya datang ke Indonesia supaya tahu keadaan kalian. Tetap nggak mau. Khalas. Sampai kapan kita mau bicara terus, mau berupaya terus? Padahal korbannya terus berjatuhan dari sifat hizbiyahnya orang ini. Mau diapain? Alhamdulillah, nggak ada kata lain kecuali bahwa orang ini tidak mau. Maka diperingatkan kaum muslimin, hati-hati orang ini. Ini bukan tidak tahu, tidak mau. Kaum muslimin yang saya hormati, warawa Ibnu Wahab, diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Umar ibn Abdul Aziz dan juga dari Malik ibn Anas rahimahumullah, anna ahlur rahmah la yakhtalifun. Jadi tambah lagi tadi ucapan Mujahid dan ucapan Ikrimah. Sekarang ucapan Ibnu Wahab menukil dari ucapan Umar bin Abdul Aziz dan juga menukil ucapan Malik ibn Anas. Semuanya mengatakan dengan kalimat yang sama.
Ahlur rahmah la yakhtalifun. Orang yang dirahmati oleh Allah tidak berselisih, tidak bertikai. Orang yang dirahmati oleh Allah tidak bertikai. Artinya bahwa pertikaian itu adab. Sedangkan al-jama'atu rahmah, jamaah kebersamaan, rahmat dari Allah. Sedangkan pertikaian perselisihan itu ada. Maka ahlur rahmah la yakhtalifun. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, berkata beliau, sadaqa wa nasah, sungguh benar apa yang dikatakan. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sadaqa wa nasah. Ketika dikatakan ada wasiat dari Abu Aliyah yang menyatakan iyyakum wa hadhil ahwa. Kata Abu Aliyah, hati-hati kalian dari ahlul ahwa, hati-hati dari hawa nafsu allati tulqi bainan nas al-adawah wal baghdha. Hati-hati kalian dari hawa nafsu yang menyebabkan terjadinya pertikaian dan permusuhan di kalangan kalian. Ini ucapan Abu Aliyah. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Sadaqa wa nasah. Dia benar dan dia telah menasihati. Dia benar dan dia telah menasihati bahwa al-hawa dengan sunnah bertentangan. Sunnah menyebabkan rahmat dan persatuan, sedangkan hawa menyebabkan perpecahan dan pertikaian dan kesesatan. Wa ucapan Ibrahim At-Taimi rahimahullah, qala Allahumma asimni bidinika bisunnati nabiyyik. Ya Allah, lindungilah aku dengan agamamu dan dengan sunnah nabimu. Minal ikhtilafi fil haqq. Perhatikan ucapan beliau, ucapan seorang alim ulama Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Allahumma asimni bidinika bisunnati nabiyyik. Ya Allah, lindungi aku dengan agamamu, dengan sunnah nabimu dari perselisihan terhadap kebenaran, dari pertikaian terhadap kebenaran. Wa min ittiba'il hawa, dan dari mengikuti hawa nafsu. Wa min subulid dhalalah, dan dari jalan-jalan kesesatan. Wa min syubuhatil umur, dan dari perkara-perkara syubuhat. Wa minaz zayghi wal khusumat, dan dari penyimpangan dan pertikaian. Lihat, beliau berdoa ala ilmi, berdoa dengan ilmu. Ya Allah, selamatkan aku dengan agamamu. Dia tahu nggak akan selamat dari perpecahan, pertikaian, kesesatan kecuali dengan agamamu. Ya Allah. Wa bi sunnati nabiyyik, dan sunnah nabimu. Dia tahu bahwa tanpa bimbingan sunnah nabinya nggak akan selamat mereka dari kesesatan. Maka dikatakan oleh beliau, ya Allah, lindungi aku dengan agamamu, dengan sunnah nabimu dari ikhtilaf fil haq, dari pertikaian dalam kebenaran. Kita kembali kepada hawa yang dicontohkan oleh Syekh Taqil bin Salfiq hafizahullah. Yang keenam, sudah kita sebutkan 5 diantaranya. Yang keenam, bentuk-bentuk hawa adalah al-intima lil ahzab wa tanzimati sirriyah wa tibai aqwaliha wa awamiriha duna nadharin hal hiya muwafiqah li syara' am la. Yang keenam, bergabungnya seseorang dengan hizib tertentu atau dengan tanzimati sirriyah, dengan organisasi gelap yang sembunyi-sembunyi, wattibai aqwaliha, dan mengikuti ucapan pimpinannya, perintah-perintahnya, instruksi-instruksinya, tanpa melihat benar atau salah, tanpa melihat cocok dengan syariat atau tidak. Ini juga hawa. Dia masuk dalam satu kelompok tertentu, bahkan dibaiat dengan imam tertentu. Kemudian ada instruksi dari imamnya, tidak peduli apapun, pokoknya samina wa ta'ala.
menerapkan sami'na wa ta'na pada perkara yang salah. Ini juga hawa. Dan inilah yang menyebabkan sesatnya ikhwanul muslimin, yang menyebabkan sesatnya jaringan Jamaah Islamiyah atau Islam Jamaah atau LDII dan seterusnya. Yang ketujuh, termasuk bentuk hawa adalah ilzamul atba' bi fikrin muayyan aw ra'yin muayyan aw kitabin muayyan wa tarbiyatihim alaih. Yang ketujuh, memaksa pengikut-pengikutnya untuk mengikuti satu pikiran tertentu atau pendapat tertentu atau kitab tertentu, dan kemudian dibimbing anak buahnya untuk satu kitab tadi atau satu pemikiran tadi atau satu ra'yu tadi, tentunya yang menyelisihi syariat. Ini juga sama, hizbiyah. Jadi dia punya pemikiran, kalau menurut saya begini, kemudian mulai dia sampaikan ke murid-muridnya dan dikatakan harus begini, enggak begini diusir dari majelisnya. Kemudian dipaksa dengan buku tertentu atau dipaksa dengan pendapat tertentu yang tentunya menyelisihi syariat. Ini juga ma'ruf, termasuk hawan yuttaba. Yang kedelapan, hirmanun nas wa khasatul atba' istima'al kalam alimin salafi. Termasuk bentuk hawa yang saya khawatir mengenai kita. Kata beliau hafizahullah, termasuk bentuk hawa adalah hirmanun nas, menghalangi manusia, khususnya pengikut-pengikutnya, dari mendengarkan ucapan seorang alim ulama ahlus sunnah salafi. Melarang untuk ngaji dengan seorang ulama ahlus sunnah salafi, atau membaca kitabnya, atau muhawalah man intisharihi bi ayyi wasilatin kanat, atau menghalangi tersebarnya bukunya syekh, bukunya ulama ahlus sunnah. Ini juga termasuk hawa, karena hatinya nggak cocok, maka dia gelisah dengan buku itu. Kamu jangan baca buku itu. Kenapa? Udah pokoknya nurut aja kamu. Bukunya dilarang baca, kasetnya nggak boleh dengar, ulamanya datang. Jangan hadir, nggak usah hadir. Kenapa? Ada apa? Kalau bukan karena satu hawa dalam hati yang dia khawatir terbongkar oleh ulama tersebut. Ini juga biasanya terjadi karena hawa nafsu. Melarang buku-bukunya Syekh Rabi, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek terhadap Syekh Rabi, mengkhawatirkan kalau dia terbongkar penyimpangannya dan kesesatannya. Akhirnya syekhnya yang diucapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepadanya. Ini termasuk hawa. Termasuk hawa. Dilihat dari buku yang diajarkannya bagus, buku Ahlus Sunnah Salafi. Dengarkan radionya bagus, Ahlus Sunnah. Dengarkan ininya, dengarkan semuanya, tulisannya bagus. Tapi giliran berbicara tentang Syekh Rabi hada mutasyaddid, ekstrim. Syekh Rabi itu begini, Syekh Rabi itu begitu. Sampai ada yang lancang kalimatnya mengatakan tentang Syekh Mukbil dan Syekh Rabi tanpa ada kalimat Syekh. Hada Rabi wa Mukbil, katanya. Ini pernah saya dengar sendiri. Orang yang na'udzubillah, akibatnya bersama hizbi, tenggelam dia. Kalimatnya tidak ada penghormatan sama sekali. Kaum muslimin yang saya hormati, biasanya keluar dari kebencian kepada ulama dan bencinya kepada para ulama karena mereka punya sesuatu yang mereka sembunyikan, yang khawatir akan dibongkar oleh para ulama. Kalau saja ulama tidak bicara, tak ketahuan.
Masyarakat ahli sunnah di Indonesia gak tahu. Tetapi khawatir ini yang jadi masalah ini. Ada syekh yang kayak gini nih. Maksudnya adanya syekh al-alim yang khusus menonjol dalam bidang jarh wa ta'dil. Justru takut mereka. Akhirnya dijatuhkan ulamanya. Ini juga hawa. Atau bentuk lebih sederhananya, bukan di tingkat masyayikh, di tingkat asatidzah. Karena daerah kekuasaannya akan dijangkau oleh orang lain, marah-marah. Hati-hati, jangan hadir itu si fulan. Kenapa? Enggak izin sama saya. Lah emang kamu wali kota? Kok harus izin sama kamu? Ini ada bibit-bibit hizbiyah dalam hatinya. Yang penting apakah dia ahli sunnah atau ahli bid'ah? Kalau dia ahli sunnah kita kenal di atas manhaj, masya Allah, maka itu adalah membantu kita dalam dakwah. Membantu kita dalam dakwah. Karena dakwah bukan premanisme. Dakwah bukan premanisme yang memiliki daerah kekuasaan. Ini kekuasaan saya, kamu jangan masuk-masuk sini. Oh bukan, ini kekuasaan saya, daerah sini sampai sini, awas kalau masuk-masuk ke sini. Ini bukan dakwah. Ini preman. Pasar sini punya saya, pasar sana punya kamu. Centang pasar. Tetapi kalau dakwah nggak begitu. Barakallahu fikum. Lah kalau ternyata yang datangnya lebih bagus, lebih enak nyampaikannya, lebih menarik dan lebih masuk di hati mereka, sehingga saya ditinggal, bagaimana? Gimana kira-kira? Beberapa orang terfitnah dengan itu. Hawa nafsunya merasakan, ini kalau dia masuk saya nggak laku. Masya Allah, kalau tadi centeng pasar, ini pedagang sekarang. Urusannya laku atau tidak laku. Semua itu bentuk-bentuk hawa nafsu. Apakah kita kenal dia ahli sunnah dan para ulama kenal dia ahli sunnah, atau dia adalah hizbi, ahlul bid'ah, dan para ulama kenal dia sebagai hizbi? Itu saja. Kalau kita kenal dia ahli sunnah, para ulama kenal dia ahli sunnah, wabihi wa ni'mah, alhamdulillah. Bertambah banyak yang berdakwah, bertambah senang kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Semakin banyak orang-orang yang pulang dari Yaman, pulang dari Madinah, pulang dari para ulama, pulang mengajar, sampai kemudian panser-panser tua nggak laku, tidak apa-apa, bangga lihat anak-anaknya, masya Allah, kan begitu. Barakallahu fiik, pakai istilahnya Ustaz Afifuddin. Mestinya panser tua tadi bangga, kan begitu. Alhamdulillah, anak-anak muda sudah masya Allah. Berarti saya bisa duduk, bisa nulis, bisa istirahat. Masya Allah. Yang ke-9, adamu qabuli ayyi raddin atau kalamin yuqal 'anid du'a al-mu'azzamin 'indahum atau al-munadhdhirin atau al-muwajjihin lahum wa yaj'aluna hadha ar-radd aw hadha al-kalam min babil hasad. Yang ke-9, perlu dipahami dengan teliti ucapan beliau hafizahullah, tidak menerima bantahan atau ucapan yang merupakan teguran dari para dai-dai yang dimuliakan. Wa yaj'aluna hadha ar-radd aw hadha al-kalam min babil hasad. Menolaknya dan menganggap bahwa ini termasuk hasad. Ini juga hawa. Dikritik kesalahannya. Ini bicara salah. Diingatkan, kamu salah. Cabut kembali ucapannya dan kamu luruskan. Tidak mau. Daripada umat akan bingung, maka saya bicara bahwa apa yang dikatakan oleh fulan ini salah, keliru dan gak benar. Menelisik ucapan para ulama. Apa ucapan dia tadi? Ada hasad, itu dengki, iri itu karena saya laku kamu gak laku, iri karena saya punya penggemar di Facebook sampai 70.000 orang. Kamu
Berapa penggemarmu? Facebook aja nggak punya. Dibilang hasad, dibilang dengki. Padahal nasihat, benar-benar nasihat bahwa ucapanmu membuat fitnah, ucapanmu membuat gelisah, ucapanmu membuat masyarakat jadi bingung. Masyarakat Ahlus Sunnah jadi bertanya-tanya. Karena dikritik, diluruskan, marah, dikatakan hasad, dikatakan dengki dan seterusnya. Kalau kita mau mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mendapatkan taufik dari Allah taala, kita harus mendengarkan nasihat dan kritikan dari orang-orang yang lebih berilmu ataupun dari akran yang setingkat dengan dia. Sudah ditegur, apa iya? Dilihat, barangkali salah. Ternyata saya yang salah. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Kan begitu. Kalau orang yang ikhlas akan bersyukur diingatkan. Tetapi kalau hawa nafsu sudah bermain, dia merasa tidak mungkin salah. Saya nggak mungkin salah. Jadi mereka yang negur itu karena jengkel aja, karena mereka hasad, dengki, memusuhi saya, marah-marah. Tambah bikin status lagi, marah-marah di statusnya. Status ini pada dengki sama saya. Karena itu juga hawa. Itu contoh saja. Mungkin ada bentuk-bentuk lain yang seperti itu. Ditegur, marah. Harusnya kalau ditegur dengan hak, dengan dalil, dengan hujjah, diterima. Dan harusnya senang, gembira. Masih ada kaum muslimin yang mau mengingatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa huwa amir, khalifah, sudah bukan dai dan ulama lagi, lebih tinggi lagi, ulama wa amir. Tapi ketika ditegur oleh seorang wanita tua, ketika membatasi mahar, ditegur. Kunta Umairan wa asbahta Umaran wa sirta amiran fattaqillah. Lihat menegurnya wanita tua tadi. Engkau dulunya Umar kecil, kemudian jadi Umar besar, dan sekarang jadi amir. Ittaqillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalau ihdahunna salah seorang mereka memberikan tentar satu pikul emas. Bagaimana? Apa jawab Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Sungguh benar wanita itu dan salah saya. Lihat, gentlenya beliau radhiyallahu taala anhu mengakui kesalahannya. Dia benar, Umar yang salah, aku yang salah. Kalau seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab wa huwa alim menerima teguran seorang wanita dari rakyat jelata, kenapa kamu dan saya enggak mau menerima kritikan? Siapa kamu? Siapa saya? Ulama, alim, kibar, ketika dikritik terima. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dikritik oleh Syekh bin Baz, menerima. Ya Muhammad, as-surah. Wahai Muhammad, maksud Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Namanya gambar tetap gambar, apakah dengan pena ataupun dengan tombol. Bil qalam atau bizir, kata Syekh bin Baz. Namanya menggambar tetap menggambar, apakah dengan pena ataupun dengan tombol. Karena Syekh Utsaimin pernah berpendapat kalau dengan tombol itu tidak apa-apa, klik gitu, foto. Tegur terima, rujuk beliau rahimahullah. Lah siapa kamu wahai dai? Ustaz sebesar apa? Oh ini Ustaz kibar, sebesar apa? Besar mana dengan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah? Karena bila na'azakumullah kaum muslimin saya hormati. Sehingga alhamdulillah, kalau memang ahlus sunnah itu betul-betul mengutamakan sunnah di atas hawa nafsu pribadi, maka dia mudah menerima ilmu. Menerima ilmu kadang-kadang dari muridnya. Ustaz, kayaknya ini salah Ustaz. Mana? Oh iya, jazakallahu khair. Terima dari muridnya.
nerima dari gurunya, nerima dari temannya, akran yang setingkat. Ini adalah kenikmatan, barakallahu fikum. Yang ke-10 dari bentuk-bentuk hawa adalah qiyamuhum biharqi kutub ahli sunnah allati tuwaddihu ad-din as-sahih wa taruddu 'ala al-mukhalifin fayaqumu man tarabba 'ala at-tahazzub lil hawa wal ashkhas biharqi dhalika al-kitab. Yang ke-10, membakar buku-buku atau membuang buku-buku, memusnahkan buku-buku ahli sunnah. Kenapa? Karena dianggap membantah mereka. Itu juga hawa nafsu. Membakar buku-buku ahli sunnah atau menghilangkannya, merusaknya, padahal menjelaskan agama yang benar, membantah para mukhalifin. Fayaqumu man darabba 'ala at-tahazzub lil hawa wal ashkhas bihaqi dzalikal kitab. Maka orang-orang yang dibina di atas hizbiyah jengkel dengan buku-buku tadi. Apakah hizbiyah ikhwaniyah ataupun hizbiyah sururiyah ataupun hizbiyah al-jadidah atau hizbiyah apapun, ketika ada buku-buku para ulama yang membantah mereka, biasanya berupaya untuk merusaknya atau membuangnya, berupaya untuk membakarnya atau menghilangkannya. Ini juga termasuk adalah hawa nafsu, hawan tuttaba. Wa fil muqabil yaqumuna binashri kutubi ahli bidah. Sebaliknya, menyebarkan buku-buku ahlul bidah. Nah, kenapa buku ahli sunnah kamu bakar? Buku ahli bidah kamu sebarkan? Ini buku memecah belah, bantah sana, bantah sini, memecah belah. Dianggap rad alal mukhalif, bantahan terhadap orang-orang yang menyelisih sunnah, itu dianggap memecah belah. Nah ini kenapa? Kitabnya ahli bidah kok kamu sebarkan? Sebentar, ini walaupun kitabnya mereka tapi berisi tentang kelembutan hati, berisi tentang menjinakkan hati, menjadikan kita begini dan begitu dan begitu. Lihat ekonomi na'azullah, ini terbalik. Buku ahli sunnah mereka tentang, bukunya ahli bidah mereka sebarkan. Kenapa? Karena ada hawa nafsu dalam hatinya. Yang ke-11, al-amal ala tashwih suratul ulama fi nufusil ammah wasyabab. Yang ke-11, berupaya untuk menjatuhkan gambaran para ulama. Yang lebih sering mereka memakai bahasa-bahasa syubhat. Apa bahasa syubhat? Bahasa yang terkesan dari satu sisi benar, tapi dari sisi lain fitnah. Apa contohnya? Ulama itu kan manusia, bisa salah, bisa keliru. Benar apa enggak benar? Ya memang. Yang bilang para ulama itu malaikat siapa? Tapi ucapan tadi diucapkan di tempat ketika kita akan merujuk pada ulama. Kita tanya ulama, kenapa? Harus tanya ulama kan manusia, dia bisa salah, bisa keliru. Lihat kalau terkesan, nggak perlu tanya ulama. Kasihan Syekh Rabi sudah tua. Sama juga, memang iya sudah tua. Lantas kenapa? Ini bahasa-bahasa begini sering muncul. Kalau bahasa-bahasa lancang yang berani menyatakan dengan cercaan-cercaan, itu biasanya ahlul bidah yang sudah ekstrim, sudah melampaui batas. Ini ahlul bidah hizbiyun yang masih mengaku ahli sunnah. Biasanya bahasa-bahasanya bersayap. Bahasa bersayap seperti tadi. Ya ulama juga manusia, bisa salah bisa lupa. Ini fatwa ulama. Ya tapi kan ulama manusia, bisa salah bisa lupa. Nah ini fatwa para ulama. Ya tapi dia kan manusia, bisa salah bisa lupa. Apa maknanya? Maknanya nolak fatwa.
Ya kalau bisa salah, iya, mereka bisa salah, bisa lupa. Kamu juga bisa salah, bisa lupa. Dan kamu lebih besar kemungkinan salahnya daripada mereka para ulama. Iya, apa ya? Itu kan istihadnya Syekh. Ini bahasa berikutnya nih. Itu kan istihadnya beliau, hafizahullah, wara'ah. Tapi namanya istihad kan bisa benar, bisa salah. Kalau kita berbeda istihad, kan gak apa-apa. Masya Allah, kamu siapa? Mau mensejajarkan dirimu dengan para ulama. Ulama beristihad, kamu juga beristihad. Kemudian begitu, seimbang istihadnya. Sampai berkata, kalian jangan memaksa saya untuk mengikuti istihadnya ulama. Tidak, kita bukan memaksa untuk mengikuti istihadnya ulama. Memaksa kalian untuk mendengarkan nasihat para ulama dan mendengarkan bimbingan mereka. Karena kamu jahil, kamu bodoh, kamu awam dibandingkan mereka para ulama. Oh, tapi saya sudah ustadz besar. Ya ustadz besar di mana? Di kota tertentu besar. Dibandingkan dengan para ulama, kamu tuh muridnya murid. Muridnya murid. Syekh ini punya murid. Muridnya udah punya murid lagi. Nah, kamu itu di bawahnya dia. Di sini kebetulan di masyarakat awam kamu diustadkan. Apalagi di masyarakat Facebook, wah kamu diulu-ulukan. Bagus Ustaz, hebat Ustaz, mantap Ustaz. Terus kamu GR, bangga diri, mengira sudah menjadi ulama. Dibandingkan dengan mereka para ulama nggak ada apa-apanya. Kamu harusnya mendengarkan nasihat mereka. Tapi kan itu istihad. Jangan memaksakan. Kalau istihad, astagfirullah. Ini bahasa-bahasa seperti ini terlihat bahwa mereka tidak mau mendengarkan fatwa ulama, nggak mau mendengarkan nasihat ulama dengan bahasa-bahasa tadi. Yang kalau dari satu sisi, ya memang istihad. Satu sisi, memang itu adalah perkara manusiawi. Dia manusia, bisa salah, bisa lupa. Iya. Tetapi kita lebih mungkin salahnya dari mereka para ulama. Kita jauh di bawah mereka, sehingga kemungkinan benarnya mereka lebih tinggi, lebih besar. Itu satu. Yang kedua, istihad mereka selalu dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil. Apakah kalian nggak baca dalilnya? Nggak baca riwayatnya? Nggak baca hadisnya? Nggak baca alasan apa mereka menyatakan begini? Mengapa mengatakan begitu? Kalau membaca, niscaya dia akan sadar. Ternyata saya ini memang betul-betul harus duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Harus belajar. Itu juga bentuk hawa, melecehkan para ulama atau merendahkan kedudukan para ulama, atau mengucapkan dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan nggak perlu tanya ulama. Allah Subhanahu wa taala sudah sekian banyak dalam Al-Quran berfirman untuk mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah SAW. Allah katakan, ma atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diboleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Atau ucapan Allah, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Atau ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Orang-orang yang beriman, sambutlah ajakan Allah dan ajakan Rasulnya jika mengajak kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Atau ucapan Allah, wa man yuti'il rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Atau ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian dan memaafkan, mengampuni dosa-dosa kalian. Gak bisa dipisahkan antara Quran dengan Sunnah. Al-Quran dengan Sunnah, dua perkara yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Dan Rasulullah SAW menyatakan, taraktu fikum syai'ain ma tamassaktum bihima lan tadillu, atau lan tadillu
ma tamassaktum bihima. Kalian enggak akan tersesat jika kalian berpegang dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah dan sunnahku. Kenapa enggak bisa dipisahkan? Karena sunnah termasuk dalam kitabullah. Allah berkali-kali memberitakan untuk mengikuti Rasul, dan juga Allah katakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Aku turunkan dzikra ini agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Allah turunkan dzikra, Al-Quran, litubayyana lin-nas, agar engkau wahai Rasul menerangkan pada manusia. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, wa as-sunnah syarah, termasuk syarah, penjelasan terhadap Alkitab, Al-Quran. Sehingga kalau kita berpegang dengan Al-Quran tanpa sunnah, berarti kita berpegang dengan Al-Quran, tidak berpegang dengan tafsirnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim rahimahullah wa sahaha, yushiku rajulun syab'an ala arikatih atau hadis min hadithi imma amartu minhu aw nahait. Qal, sebentar lagi akan muncul seseorang yang kenyang di dipan-dipannya, di kasur-kasurnya, datang kepadanya hadis dari hadis-hadisku, dari apa yang aku perintahkan ataupun aku larang. Tiba-tiba dia berkata, bainana wa bainakum kitab Allah, ma wajadna fihi min halalin istahlalnah, wa ma wajadna fihi min haramin haramnah. Antara kami dengan kalian kitab Allah, apa yang ada di dalamnya halal kita halalkan, dan apa yang ada di dalamnya haram kita haramkan. Maka Nabi bersabda di akhir hadisnya, ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ini apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sama, tidak berbeda. Tingkatannya pun sama. Ini diharamkan dalam Quran, diharamkan dalam sunnah, sama. Mereka yang digambarkan dalam hadis tadi adalah ingkar sunnah. Pokoknya antara kami dengan kalian kitab Allah. Apa yang dalamnya halal kita halalkan, apa yang dalamnya padanya haram kita haramkan. Padahal Rasulullah SAW mengharamkan perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu juga termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Baik. Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Tidaklah kami turunkan kepadamu kitab ini kecuali agar engkau menjelaskan pada mereka apa yang diperselisihkan oleh mereka. Ini juga menunjukkan bahwa kitab dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Menjelaskan apa-apa yang diperselisihkan oleh mereka. Wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Akhwan ibn a'azakumullah. Maka dengan berpegang pada kitab dan sunnah akan jelas mauqif sikap kita di masa-masa fitnah. Akan jelas apa yang harus kita lakukan di masa-masa pertikaian, di masa-masa munculnya berbagai macam tarikan-tarikan hawa. Kita akan bisa membedakan bahwa ini tarikan hawa atau dalil. Ini adalah petunjuk hidayah atau ini adalah tarikan hawa nafsu. Kita akan tahu kalau kita mempelajari sunnah demi sunnah, dalil demi dalil, hadis demi hadis. Kita akan tahu bahwa ternyata ini adalah hawa, ini adalah ilmu, sehingga kita selamat dan bisa berjalan di tengah-tengah fitnah
dengan bimbingan Quran was sunnah, dengan bimbingan para ulama, para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Banyak banget pertanyaannya. Hah? Habis asar ada lagi? 100. Lanjut aja. Ada berapa pertanyaan? Wahai Ustaz, hati-hati kami sudah begitu keras dan kaku. Sangat sulit bagi kami untuk melaksanakan syariat-syariat Islam secara kafah, khususnya di masing-masing fitnah saat ini. Apakah obat untuk hati-hati kami agar tidak keras dan kaku? Barakallahu fikum. Kajian hari ini menjawab pertanyaan ini. Mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah. Mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah. Ini adalah perkara yang akan mengobati hati dan menyembuhkan kita dari kekakuan, akan meluluhkan hati. Bagaimana melindungi ikhwan salafi yang baru kenal dakwah al-sunnah dari pengaruh sururi? Karena dari zahirnya mereka sama. Dan beberapa ikhwan yang pernah diingatkan tentang sururi berdasarkan bahwa kitab-kitab yang mereka kaji sama dengan salafi, sehingga kenapa harus dijauhi? Fitnah hizbiyah demikian mengerikan hari ini, sehingga masyarakat hampir-hampir sulit membedakan antara hizbi dengan salafi. Hizbi yang mengaku salafi dengan benar-benar ahlu sunnah salafi hampir sudah dibedakan. Tetapi akan terlihat perbedaan itu ketika mereka bergabung bersama, dukung-mendukung untuk mendatangkan tokoh-tokoh yang sudah ditahdir oleh para ulama. Sehingga dengan bimbingan mereka para ulama, kita kenal siapa fulan dan fulan yang ternyata diundang oleh mereka. Seperti Adnan Ar'uf yang pernah datang ke Indonesia, ke Bogor, ke Cirebon dan sebagainya. Cukup sebagai tanda-tanda kalau mereka bersama haula al-hizbiyin. Demikian pula Ali Hasan Abdul Hamid diundang oleh seluruh hizbiyin, dibangga-banggakan, disebarkan, diradiokan segala macam. Padahal para ulama sudah mentahdir beliau dengan berbagai macam alasan-alasan yang jelas, penyimpangan-penyimpangan yang jelas dibantah dengan hujjah-hujjah. Alhamdulillah. Nah, sehingga cukup dengan itu kita tahu bahwa hizbiyin biasanya tidak mementingkan hujjah, tapi mementingkan kathrah. Kalau bisa istiqlal penuh, hebat gitu. Itu yang mereka pentingkan. Karena mereka ujung-ujungnya nanti bikin partai. Ujung-ujungnya bikin partai. Sehingga lihatnya jumlahnya berapa, jumlahnya berapa, jumlahnya berapa. Ketika dikritik marah-marah. Padahal kritikan ilmiah, ucapan para ulama. Nasihat terhadap orang yang sulit untuk mengendalikan hawa nafsunya, terlebih di masa ini yang mana banyak terdapat pemicu-pemicu yang membuat seorang sulit untuk istiqamah di atas al-haq. Semakin belajar, dia akan semakin bertambah imannya. Semakin bertambah imannya, semakin kuat dia menahan hawa nafsunya. Sehingga saya yakin mereka-mereka yang sudah mulai lemah, mudah goyah,
dengan fitnah-fitnah, itu adalah karena kurang ngaji. Kurang ngaji. Harusnya ngaji tiap hari. Tiap hari. Sehingga kalau dia dalam keadaan mengkaji ilmu agama, tafsir, aqidah, hadis, fiqh, maka akan terus imannya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Karena iman yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Maka kalau ngajinya seminggu sekali tok, atau sebulan sekali saja kalau ada ustadz dari luar, atau setahun sekali kalau ustadznya ustadz fulan karena fanatik, kalau ustadz lain gak mau, akhirnya kering, akhirnya iman menurun. Maka mulai semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, akhirnya hawa nafsu semakin kuat. Ini yang akhirnya sulit mengendalikan. Beberapa hari yang lalu terjadi pentahdiran. Apa ini? Afwan dilarangnya menghadiri kajian ilmu atas Ulusatul Qarnain. Hamdulillah atas Tatal Arifin. Apakah hal ini dibenarkan karena membingungkan para talabul ilmi? Wallahu ta'ala alam. Saya kenal beliau. Apalagi Zainal Arifin sekarang tinggal di pondok saya. Nah, dan juga Ulusatul Qarnain saya kenal. Wala nuzaki 'ala Allahi ahada. Bahwa beliau adalah ahli sunnah. Nah, saya sudah berbicara tentang Ja'far Saleh di Jakarta, dan saya ingatkan pula Dzul Qarnain, dan beliau ikut menasihati dan ikut mengancam. Kalau sampai dia nggak mau berubah, dia pun akan meninggalkannya. Jadi jangan disamakan. Mungkin dari jauh, dari Surabaya kan jauh, dikira wah satu Jakarta sama semua begitu. Nah, padahal tidak. Terjadi perdebatan, terjadi nasihat, terjadi peringatan. Nah, bahkan Syekh Abdullah Mari dari Yaman ikut memperingatkan dia, memperingatkan Ja'far Saleh. Nah, wallahu ta'ala alam. Wala nuzaki 'ala Allahi ahada. Kalau ada perkara-perkara yang berbahaya atau penyimpangan atau sejenisnya, maka demi Allah saya nggak ragu untuk berbicara. Sebagaimana saya berbicara tentang Ja'far Saleh, yang sampai saya katakan dia memiliki kelainan, keanehan, bahkan sampai-sampai di luar majelis saya mengatakan ada hizbi mutasattir, hizbi yang sembunyi di baju salaf. Karena yang selalu yang dipuji oleh dia adalah hizbi. Nah, dan sudah diperingatkan berkali-kali, bukan sekali, bukan dua kali. Masya Allah. Zaman masa kini ada yang tulisannya begini ya, sulit dibaca. Kayak manuskrip para ulama. Ustaz, Anda mendapatkan SMS yang isinya menganjurkan untuk tidak hadir pada majelis ilmu ahli sunnah seperti Ulusatul Qarnain. Sama jawaban pertanyaannya. Bolehkah mengikuti kajian Ulusatul Qarnain? Apakah Ulusatul Qarnain? Benarkah Ulusatul Qarnain dan Ja'far Saleh? Nah ini kan, benar saya kan? Disamakan. Apakah benar Ulusatul Qarnain dan Ja'far Saleh menyimpang? Nah, sudah dijawab. Bisa kayak Jawas disebut salafi? Tidak bisa. Dia hizbi. Tidak pula salafi muza'za, istilahnya Ulusatul Qarnain yang dia sudah cabut. Nah, pulang dari masyayikh dia cabut dan dia tulis tentang penyimpangannya siapa? Yazid Jawas. Dan juga dia ikut membantah siapa? Abu Qatadah yang mencerca Syekh Rabi'. Bukan Firanda.
Masya Allah, sama semua pertanyaannya. Kalau tidak menghadiri majelisnya Ustadz Dzulqarnain berarti sayang dengan akidah dan manhaj. Hal yajuzu lana an na'khudha al-'ilm mimman kana ahli sunnah فهو الآن حزبي كعلي حسن عبد الحميد الذي ألف كتابه النكت قبل أن يكون حزبيا Di antara bantahan Syekh Rabi yang saya baca disebutkan tentang kesalahannya dia, penyimpangannya dia sekian belas tahun yang lalu. Artinya mungkin nulis nukat itu sudah ada penyimpangan dia. Nah, baru terbongkar sekarang. Kapan seorang dikatakan hizbi? Apa saja ciri-cirinya? Sama dengan ahlul ahwa. Lebih mementingkan hawa nafsunya. Hanya saja hawa nafsunya adalah hawa nafsu al-kathrah. Lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Yang penting banyak yang hadir sudah asyik. Nggak peduli yang ngajarnya adalah menyimpang. Yang penting banyak penggemarnya di Facebook, asyik. Padahal dalam keadaan yang banyak itu tadi, ada orang jahil, ada hizbi, ada ahlul hawa, ada segala macam. Itu ciri-ciri. Kalau dia adalah seorang hizbi, pemikirannya hizbiyah. Panjang banget. Pertanyaan pribadi. Jawabannya di SMS-kan saja ke nomor sekian. Alhamdulillah kemarin ada Ustadz Dzulqarnain datang ke sini memberi faedah. Orang yang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah karena kejahilannya setelah tahu dia benar-benar bertaubat dan memperbaikinya dan menuntut ilmu pada ahlus sunnah wal jamaah, apakah taubat diterima? Insyaallah. Insyaallah. Hadis yang menyatakan innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah bukan maknanya ahlul bid'ah itu enggak bisa taubat, bukan. Tapi maknanya Allah halangi ahlul bid'ah dari taubat, maknanya mereka akan sulit taubat. Jadi seringkali orang kalau sudah terkena kebid'ahan hampir-hampir jarang ada yang bisa kembali, kecuali sedikit sekali. Adanya. Apakah rezeki yang telah ditetapkan untuk anak Adam hanya semata perkara dunia saja atau ada yang lainnya? Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunianya maupun agamanya. Sengsara atau bahagianya, semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Radio Roja dan TV Roja juga membahas kitab Ushulus Salatah dan kitab-kitab para ulama salafi lainnya? Kenapa ya? Saya belum tanya mereka, kenapa? Kelihatannya supaya laris. Sebagaimana dulu As-Saffah di Jakarta menyebarkan buku-buku Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, masalah akidah-akidah ringkas, khud aqidah dan sebagainya. Saya berkesempatan bertemu dengan Syekh Rabi. Saya ceritakan bahwa ini Muntada, cabangnya Muntada London, kemudian diganti namanya menjadi As-Saffah, orangnya namanya Muhammad Khalaf, gini-gini. Syekh tahu. Kata dia, haula hizbiyun,
Hati-hati dari mereka. Saya tanyakan lagi, Syekh, tapi mereka menyebarkan buku-bukunya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Ayo, kata dia. Semua mereka begitu. Awalnya mereka menyebarkan buku-buku seperti itu supaya dikira ahli sunnah, dikira salafi, supaya laku. Nanti, kata beliau, saya masih ingat ucapannya, beliau menyatakan nanti pada ujung-ujungnya menjadi musuh dakwah salafiyah yang paling utama. Karena tidak lama ada satu kardus besar buku berbahasa Indonesia berjudul Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin di Asofa. Dan saya lihat, saya tegur, satu orang nggak tahu, satu orang lagi nggak tahu. Ini siapa? Sambil Muhammad Khalafnya. Ini bukunya siapa? Oh, itu buku teman saya titip. Masya Allah, berarti temannya kan hizbi. Iya kan? Cukup. Walaupun dia menghindar, oh itu bukan punya saya, punya teman saya titip mau disebarkan. Halas. Cukup. Saya percaya dengan apa yang dikatakan Syekh Rabi dan dengan bukti-bukti yang jelas di mata kepala. Ditambah lagi dengan majalah As-Sunnah dan majalah Al-Bayan. Punyanya mereka, punyanya Hizbiyun, Sururiyun. Sehingga orang-orang di sana mengatakan, lakumul bayan was sunnah, walanal kitab was sunnah. Kamu punya majalah Al-Bayan dan majalah Sunnah, kami punya kitab dan sunnah. Nah, itu disebarkan oleh As-Safa di Indonesia. Sampai terakhir berkaitan dengan pimpinannya terlibat peledakan. Halas, cukup. Sudah sangat jelas. Demikian pula mereka sekarang Radio Roja, TV Roja membahas usul salasa, tetapi mengundang pula ahli Hasanul Hamid yang membawa pemikiran-pemikiran baru, pemikiran bid'ah. Diundang pula, naikkan pula Al-Arifi. Al-Arifi dibantah oleh para ulama, ditahdir oleh para ulama, masuk juga di TV Roja. Campur aduk, diulek, digado-gado. Barakallahu fikum. Sehingga begitulah keadaan mereka sepanjang masa, tidak berubah dulu dan sekarang, cuma berubah namanya saja, tapi modelnya sama. Datang lagi dengan tazkiyah baru, dengan ucapan baru, kemudian menyebarkan buku usul salasa, aqidah Ahlussunnah dan sebagainya. Itu mulai dimasukkan lagi pemikiran-pemikiran hizbiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Salamah hidayah. Semoga kita lanjutkan pada salat bi'idznillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.